Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Yuk mari kita berdoa sebentar. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur bahwa semua anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga di saat ini kami ada di morning call dan kami mau mendengarkan kembali apa yang jadi pesan-Mu bagi setiap kami. Mari berkati setiap kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Pengurapan Tuhan turun untuk membuat kami bisa memahami dan melakukan apa yang hendak Tuhan sampaikan ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom sekali lagi Bapak Ibu semua. Kita ada di morning call. Nah, hari ini saya ingin sharing dengan Bapak Ibu, kalau saya boleh kasih judul, From Victim to Victory, dari korban kepada kemenangan. Nah, saya ingin angkat dari tokoh seorang yang bernama Yabes, Bapak Ibu. Tokoh ini cukup menarik karena Alkitab menyatakan bahwa Yabes ini lebih dipermuliakan dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Nah, saya nggak akan lihat menyoroti isi dari doa Yabes, karena isi doa Yabes seringkali menjadi kontroversi Bapak Ibu, tapi saya ingin menyoroti sisi pribadi karakter dari Yabes ini. Sehingga itulah sebabnya kenapa Tuhan menyatakan di Alkitab bahwa Yabes lebih dipermuliakan dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Berarti ada sesuatu yang Yabes miliki dan itu adalah sesuatu yang lebih dibandingkan dengan orang-orang lain pada zamannya. Nah, kita lihat ya dari 1 Tawari pasal 4 ayat 9 sampai 10. 1 Tawari 4 ayat 9 sampai 10, Yabes lebih dimuliakan. Nah, jelas ya, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Yang luar biasa adalah bahwa di akhir kalimat tentang Yabes ini, Alkitab mencatat bahwa Tuhan itu mengabulkan permintaan dari Yabes. Nah, apa sebetulnya? Sesuatu yang spesial apa yang ada di balik seorang bernama Yabes ini? Nah, Bapak Ibu, saya ingin menyoroti begini. Bahwa Yabes ini tuh dia ada dalam situasi yang sedang tidak baik-baik. Dari isi doanya kita bisa melihat kondisi Yabes yang sedang dalam kondisi yang tidak baik sebetulnya. Tapi ada sesuatu sikap yang sangat baik, yaitu bahwa Yabes tidak mempersalahkan siapapun dalam kondisi yang terpuruk. Pada umumnya manusia akan selalu mencari kambing hitam. Manusia akan mencari sesuatu yang bisa dipersalahkan dalam kondisi terpuruknya. Bisa itu adalah keadaan, bisa itu adalah seseorang, bisa itu adalah dirinya sendiri, atau bahkan bisa menyalahkan Tuhan. Orang akan selalu mencari sesuatu, siapa yang patut dikambing hitamkan, siapa yang patut dipersalahkan dalam situasi terpuruk yang dialami, tapi tidak dengan Yabes. Nah, ini adalah salah satu sifat karakter yang luar biasa. Inilah alasan yang saya lihat kenapa Alkitab mencatat bahwa Allah mempermuliakan Yabes lebih daripada saudara-saudaranya. Karena Yabes ini tidak mempersalahkan siapapun di tengah-tengah keadaan terpuruknya. Bapak Ibu, nama Yabes ini adalah sebetulnya di zamannya Alkitab itu bukan sebuah nama. Itu adalah sebuah sebutan. Yabes ini tidak pernah dipakai menjadi sebuah nama. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab tidak ada lagi. Selain cuma satu orang ini saja yang diberi nama Yabes. Karena Yabes bukan sebuah nama. Tapi ibunya Yabes itu memberikan kepada Yabes ini sebuah nama, itu adalah Yabes. Yabes itu artinya penderitaan, kesakitan, kesialan atau bad luck begitu. Nah, bisa terbayang bahwa Yabes ini akan terus membawa nama itu di dalam jati dirinya sehingga kemanapun dia pergi orang memanggil dia sehingga di telinganya akan selalu terngiang kesakitan, penderitaan, bad luck. Makanya Yabes ini bukanlah sebuah nama, itu hanyalah sebuah sebutan. Tetapi namanya Yabes, ibunya Yabes itu memberikan nama itu kepada anaknya. Dan kalau kita lihat lagi juga tidak ada niatan pembelaan dari ayahnya. Anggaplah ibunya karena sangat menderita kesakitan melahirkan anaknya sehingga dengan emosinya atau dengan melihat keadaannya dia memberikan nama itu Yabes. Tapi dari sisi ayahnya juga nampak tidak ada pembelaan. Seolah seperti membiarkan. Kan beda kasusnya dengan kasusnya Benyamin waktu dia dilahirkan. Waktu Benyamin dilahirkan,
Maka sama, ibunya pun juga Rahel mengalami sangat kesakitan sekali. Bahkan sebelum Rahel mati, ketika Benyamin sedang dilahirkan, maka anak ini tuh diberikan nama oleh ibunya ini adalah Ben-Oni. Ben-Oni itu artinya anak kemalangan, anak kesengsaraan, anak kesedihan. Sesuatu predikat juga yang buruk yang disandangkan kepada anak ini. Tetapi Yakub, ayahnya melihat itu tidak baik. Nah, ada unsur pembelaan dari ayahnya kepada Ben-Oni. Sehingga ayahnya mengubah dari Ben-Oni menjadi Benyamin. Yang artinya anak kesayangan. Makanya lihat di sini ada satu perbedaan antara apa yang dialami oleh Benyamin. Sehingga dia mendapatkan predikat nama yang baik sebagai anak kesayangan. Tapi berbeda dengan Yabes. Yabes tetap harus menyandang predikat sebagai anak penderitaan, anak kesialan, bad luck yang akan terus terngiang di dalam dirinya. Nah, tentunya hal ini akan berdampak besar Bapak Ibu kepada perjalanan kehidupan dari Yabes. Sehingga ini juga akan pasti akan merusak gambar dirinya. Sebab itu yang akan terus terdengar di dalam telinganya bahwa dia adalah anak yang membawa kemalangan, anak yang membawa kesakitan, anak yang membawa kesialan bagi orang tuanya. Dan tentu kalau di zaman sekarang gak akan luput dari namanya dibully oleh teman-temannya. Kita tidak tahu apakah di zaman Yabes pun akan seperti itu. Tapi setidaknya nama Yabes ini adalah bukanlah sebuah nama yang baik. Karena itu hanyalah sebuah sebutan untuk orang-orang di zaman itu. Untuk tentang situasi yang penderitaan, kesakitan, dan kesialan kehidupan ini. Nah, jadi sebetulnya Yabes ini punya alasan untuk mempersalahkan. Dia sangat punya alasan yang kuat untuk mempersalahkan. Dia bisa persalahkan ibunya. Kenapa ibunya memberikan nama itu kepada dirinya? Sehingga sekarang dia harus berhadapan dengan situasi yang sulit yang kita bisa lihat dari doanya Yabes. Dia sedang menunjukkan sebuah keterpurukan. Dia bisa saja salahkan, ya karena dulu mama saya yang memberikan saya nama seperti itu. Atau dia juga bisa mempersalahkan ayahnya. Kenapa kok ayah saya dulu membiarkan, tidak membela saya? Lalu dia juga bisa bahkan mempersalahkan Tuhan. Kenapa kok Tuhan yang mengizinkan semua ini terjadi? Saya harus menyandang nama predikat Yabes. Dan bahkan dia juga bisa mempersalahkan dirinya sendiri. Kenapa kok hidup saya ini yang harus membawa kesialan bagi keluarga saya, bagi orang tua saya. Berarti Bapak Ibu, untuk seseorang bisa tidak mempersalahkan siapapun di tengah-tengah keadaan terpuruk, itu adalah sesuatu yang sangat hebat. Mungkin Bapak Ibu akan memandang itu hal yang biasa. Tapi kalau Bapak Ibu menyelami, kita bisa turut merasakan apa yang dirasakan sama Yabes. Kita akan melihat bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sebab pada umumnya manusia akan mencari kambing hitam. Manusia akan mencari sesuatu yang bisa dipersalahkan untuk ketika dalam keadaan situasi-situasi yang terpuruk. Saya ingat ada sebuah peristiwa kejadian beberapa tahun yang lalu ya, ketika ada kejadian kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Cipularang. Nah, saat kecelakaan itu sudah terjadi, maka beberapa hari kemudian diadakan ada sebuah acara sebuah acara di mana diundanglah di acara itu, acara talk show Bapak Ibu ya. Itu diundang di acara itu ada dari pihak kepolisian, ada dari pihak logistik, ada dari pihak juga jasa marga, dan juga ada beberapa pihak yang lain yang diundang sebagai narasumber untuk membahas tentang kecelakaan yang terjadi di kilometer 92. Nah, dalam percakapan di sana, hostnya itu bertanya kan kepada setiap narasumber tentang bagaimana cara pandang mereka terhadap kecelakaan yang terjadi. Tapi yang uniknya adalah begini, ketika di dalam setiap akhir pernyataan yang diberi kesempatan kepada narasumber untuk menyampaikan pandangannya, maka host ini menanyakan begini, menurut Bapak Ibu, siapa yang patut dipersalahkan dalam kecelakaan ini? Nah, lihat Bapak Ibu, setiap narasumber ditanya dengan pertanyaan yang sama. Siapa menurut Bapak Ibu yang patut dipersalahkan dalam kecelakaan ini? Dari sini kita bisa mengintip sebetulnya, ini bisa cukup mewakili bahwa itulah memang keadaan manusia. Bahwa manusia itu cenderung akan mencari sesuatu yang dipersalahkan. Ketika terjadi sesuatu yang buruk, ketika terjadi suatu masalah, maka siapa yang harus mengambil tanggung jawab terhadap semua hal itu? Nah, kalau kita lihat kembali kepada kisahnya Yabes, berarti Yabes ini
Dia dengan tidak mempersalahkan siapapun di tengah-tengah masalah yang dia hadapi, di tengah-tengah keterpurukan yang dia hadapi karena dia menyandang nama Yabes. Saya melihat bahwa Yabes ini memiliki banyak karakter yang baik yang menunjang dalam kehidupannya. Sehingga dia bisa mengambil sebuah langkah bahwa di tengah-tengah keterpurukan dia tidak mempersalahkan siapapun. Dia tidak mencari kambing hitam untuk permasalahan yang dia hadapi. Saya melihat bahwa dia ini adalah orang yang berani mengambil tanggung jawab. Itu adalah satu karakter unggul yang menopang. Kenapa dia bisa mengambil sikap tidak mempersalahkan siapapun? Dia berani mengambil tanggung jawab dan dia tidak lepas tanggung jawab. Dia tidak lemparkan tanggung jawab. Kemudian dia juga adalah sosok pribadi yang menghormati Tuhan dan menghormati orang tuanya. Sekalipun dia pandang orang tuanya punya kesalahan dalam memberikan nama itu kepada dirinya sehingga membuat dia terpuruk seperti saat yang dia alami, tapi dia menghormati Tuhan dan menghormati orang tuanya. Kemudian dia juga sabar dalam menghadapi keadaan yang buruk. Lihat, setidaknya ada 3 karakter ini yang saya lihat yang menopang Yabes sehingga dia bisa mengambil sebuah sikap, dia tidak mempersalahkan siapapun. Nah, bukankah Bapak Ibu ini adalah suatu karakter yang baik, suatu karakter yang mulia? Itu sebabnya kenapa Alkitab tadi mengatakan bahwa Yabes ini lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Karena rupanya Yabes juga memang mempunyai sesuatu yang lebih unggul daripada orang rata-rata. Inilah yang kenapa saya bilang kita perlu mempelajari kehidupan dari Yabes. Ada sesuatu yang kita bisa lihat, keunggulan dari Yabes ini yang bisa kita pelajari. Singkat ceritanya, bahwa Yabes tidak memiliki victim mentality. Yabes tidak memiliki mentalitas korban. Karena mentalitas korban selalu akan mencari sesuatu yang perlu dipersalahkan. Tetapi masalahnya, selama kita hanya mencari sesuatu untuk dipersalahkan, maka kita tidak akan pernah bisa menang dalam masalah itu. Makanya judul yang saya sampaikan juga adalah From Victim to Victory. Kalau kita hanya terus memandang diri sebagai korban dari sebuah keadaan, memandang korban dari sebuah kesalahan yang orang lain buat, maka kita tidak pernah bisa mengambil tanggung jawab atas masalah yang kita hadapi. Orang yang tidak pernah mengambil tanggung jawab atas masalah yang dihadapi, maka dia akan selalu lempar tanggung jawab itu kepada orang-orang yang dia anggap bertanggung jawab atas masalah yang sedang dia hadapi. Otomatis orang seperti ini tidak akan pernah bisa menang atas masalahnya. Tidak pernah bisa nerobos keluar dari permasalahannya. Dia akan selalu berpandangan sebagai korban dari segala sesuatu. Jadi pilihannya cuma 2 Bapak Ibu. Kalau kita ingin menang atas segala sesuatu, kita harus bisa keluar dari mentalitas korban. Kita harus bisa menundukkan diri kita atas mentalitas korban di mana kita terus mempersalahkan seseorang atau bahkan mempersalahkan diri. Bukankah kehidupan kita juga mungkin tidak jauh dari itu? Ada orang-orang yang dia sekarang tidak pernah bisa mengecap pendidikan yang tinggi karena dulu dia ada dalam situasi keluarga, ada di tengah-tengah keluarga yang secara ekonomi mungkin tidak baik, lemah. Sehingga orang tuanya tidak pernah bisa menyekolahkan dengan sekolah yang tinggi. Akibatnya dengan pendidikan yang rendah dia sekarang harus banyak kerja serabutan, kerja kasaran, dan dia lalu menyalahkan kepada orang tua. Ya saya seperti ini karena orang tua saya dulu tidak mampu, sehingga saya tidak pernah bisa mengecap pendidikan tinggi. Kalau terus hanya mempersalahkan, tidak pernah mau mengambil tanggung jawab atas kehidupannya ini, maka orang ini akan tetap dalam situasi itu Bapak Ibu. Dia akan tetap terpuruk, tidak akan bisa menerobos, tidak akan pernah bisa akan naik bangkit. Mungkin juga ada orang juga yang punya hutang dalam kehidupannya, hutang demi hutang. Lalu dia akan mulai melihat bahwa saya mengalami hutang ini karena Tuhan tidak memberkati hidup saya. Sehingga saya apapun yang saya kerjakan nampak tidak berhasil. Sehingga dengan cara begitu dia sedang melemparkan tanggung jawab hidup yang seharusnya dia pegang tapi dia lemparkan kepada Tuhan. Sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk atas semua peristiwa hutang yang dia alami ini. Nah kalau kita terus juga hanya berkubang di dalam situasi yang seperti itu, tidak pernah mau mengambil tanggung jawab dengan apa yang ada dalam kehidupan kita ini, masalah yang muncul ini, kita selamanya akan tetap ada dalam hutang. Jadi ada masih begitu banyak contoh-contoh yang lain lagi Bapak Ibu yang kita bisa lihat dari kehidupan ini. Selama kita terus hanya mempersalahkan sesuatu, selama kita tidak pernah mau mengambil tanggung jawab untuk sesuatu, maka kita tidak akan pernah bisa mengalami victory dalam kehidupan kita. Tidak akan pernah bisa mengalami kemenangan.
Hari ini kita lihat dari kehidupannya Yabes. Yabes adalah, tadi disebutkan di awal bahwa Yabes ini doanya dikabulkan oleh Tuhan. Artinya keadaan Yabes pun tidak terus dalam keadaan yang terpuruk. Dia bisa mengalami kebangkitan, dia bisa mengalami kemenangan atas situasi yang terpuruknya. Karena dimulai dari Yabes ini mau mengambil sebuah tanggung jawab dalam kehidupannya, yaitu bahwa dia tidak mempersalahkan siapapun. Hari ini firman Tuhan mengingatkan siapapun kita yang mendengarkan khotbah ini, bahwa Bapak Ibu ketika dalam keadaan masalah, mungkin kita melihat ada seseorang yang menjadi penyebab kita ada di situasi masalah ini. Mungkin ada sebuah kesalahan yang pernah kita lakukan di masa yang lalu, sehingga kita anggap bahwa kitalah penyebab masalahnya. Dan kita terus mempersalahkan diri kita. Atau mungkin juga kita terus memandang, oh Tuhanlah ini semua di atas semua ini. Kenapa? Kan Tuhan bukannya berkuasa, bukankah Dia maha kuasa? Seharusnya Dia sanggup untuk menghalaukan hal yang buruk dan mendatangkan hal yang baik. Tapi kenapa Dia izinkan semua yang buruk terjadi kepada saya? Berarti Tuhan punya andil kesalahan dalam situasi buruk yang saya alami. Bapak Ibu semuanya, dengan kerendahan hati saya mengajak Bapak Ibu, selama kita hanya terus mempersalahkan sesuatu, mempersalahkan seseorang, mempersalahkan diri sendiri, atau bahkan mempersalahkan Tuhan. Selama kita tidak pernah mau mengambil tanggung jawab, karena kita terus melemparkan kesalahan, melemparkan tanggung jawab kepada sosok yang lain, bukan mau mengambil tanggung jawab untuk membereskan permasalahan yang ada, maka selamanya kita akan tetap ada dalam situasi yang terpuruk. Belajarlah dari Yabes. Yabes pun punya banyak alasan untuk mempersalahkan ibunya, mempersalahkan ayahnya, mempersalahkan Tuhan yang sudah mengizinkan, atau juga dia mempersalahkan dirinya. Tapi dia memilih untuk tidak mempersalahkan siapapun. Dia mengambil tanggung jawab itu, dan di akhir doanya kita bisa melihat dari pernyataan, karena cuma di 1 Tawarikh pasal 4 ini saja Bapak Ibu, kisah tentang Yabes, tidak ada lagi di tempat yang lain. Di dalam ayat itu di akhir pernyataan dikatakan bahwa permintaan Yabes dikabulkan oleh Tuhan. Berarti di pandangan Tuhan sebuah sikap bertanggung jawab, mau bertanggung jawab dengan semua keadaan yang ada, tidak melemparkan tanggung jawab kepada siapapun yang kita pikir patut dipersalahkan, itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan hatinya Tuhan. Sesuatu yang sangat dihargai oleh Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan penghargaannya lewat doa Yabes dikabulkan. Artinya Yabes tidak terus dalam keadaan terpuruk, Yabes mengalami kemenangan dari situasi terpuruknya. Doa saya bagi Bapak Ibu semua juga sama. Bapak Ibu mulailah ambil tanggung jawab, lihat apa yang perlu dibereskan, bereskanlah bersama dengan Tuhan. Doa minta kekuatan sama Tuhan, ambil langkah-langkah nyata sesuai dengan tuntunan Tuhan, berani bertindak, berani melangkah. Sehingga Bapak Ibu membereskan satu persatu dan melangkah keluar dari setiap keterpurukan yang ada ini. Percayalah Bapak Ibu, kalau Tuhan pernah tolong Yabes, Tuhan yang sama akan tolong Bapak Ibu. Kalau Yabes pernah menjadi korban, tapi dia menerobos menjadi pribadi yang berkemenangan, Tuhan yang sama akan menolong Bapak Ibu dari situasi yang terpuruk, di mana Bapak Ibu juga mungkin adalah korban, sehingga Bapak Ibu ada dalam situasi ini. Tapi Bapak Ibu mau ambil sebuah langkah untuk terus melangkah keluar, sehingga berkemenangan. Termasuk ketika Bapak Ibu juga mungkin terlukai hatinya karena pernah ada seseorang yang melukai kita. Sehingga Bapak Ibu ada dalam situasi yang terpuruk, ada depresi, ada sebuah sikap mental yang sangat rusak hari-hari ini. Itu semua mungkin karena ada sebuah luka hati yang besar karena ulah seseorang di masa yang lalu. Tapi jangan terus mempersalahkan orang itu. Mari berani ambil tanggung jawab, bawa permasalahan itu di hadapan Tuhan, kumulkan di hadapan Tuhan, dan Bapak Ibu akan menerobos bersama dengan Tuhan, membereskan setiap masalah yang ada ini. Bapak Ibu diciptakan sama Tuhan untuk jadi orang-orang yang berkemenangan, bukan untuk jadi orang-orang yang terpuruk sebagai seorang korban. Yuk kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan ini, untuk firman yang disampaikan. Biarlah setiap kami yang mendengarkan berita firman ini tidak secara kebetulan, tapi kami adalah memang orang-orang di mana Tuhan mau berbicara sesuatu pesan ini bagi setiap kami. Tuhan beri kami kemampuan, beri kami kekuatan, beri kami keberanian untuk kami mau mengambil sebuah tanggung jawab, mengambil langkah untuk kami tidak terus tinggal di dalam rasa nyaman kami karena kami merasa bahwa kami ini adalah korban, kami ini adalah orang yang harus diberi belas kasihan. Tapi kami mau menerobos keluar, kami mau mengambil tanggung jawab yang baik, kami mau mulai membereskan apa yang harusnya kami selesaikan. Sekalipun itu seharusnya menurut kami tanggung jawab orang lain,
Tapi kami mau membereskan langkah-langkah ini ya Tuhan. Beri kami kemampuannya Roh Kudus, tolong setiap kami. Kalau kami sedang terpuruk di dalam sebuah area, kiranya Allah Roh Kudus yang memampukan kami. Untuk kami bisa bangkit di area ini dan kami bisa menerobos keluar menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan. Engkau Allah yang akan menyanggupi kami, yang akan beri kesanggupan, memberi kekuatan, memberikan hikmat, memberikan tuntunan, dan memberikan segala sesuatu yang kami perlukan untuk kami bisa hidup dalam kemenangan. Terima kasih Bapa. Inilah segala ucapan syukur kami dan kami akan terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, aminkan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis, penghiburan dan pengurapan yang baru dari Allah Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Tuhan berkati.